Ya, halo semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini, kalau sebelumnya kita membahas tentang pengantar konsep limit, kita sudah mengerti limit itu sebenarnya kurang lebih apa sih idenya dari awal, kenapa bisa ada limit. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin membahas mengenai konsep limit secara formal. Oke, jadi pengenalan notasi di sini dalam konsep limit kita akan menggunakan beberapa notasi umum yang dipakai di seluruh dunia. Di sini ada 6 notasi. Nah, kita akan belajar satu-satu. Nah, ini notasi ini namanya quantifier universal. Ini tujuannya untuk kita menyatakan, misalkan gini, ini itu kita bacanya untuk setiap, ya, untuk setiap atau untuk semua. Nah, jangan lupa ya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ini adalah quantifier eksistensial. Nah, ini kita cara bacanya itu gini. Terdapat, kita bacanya sebagai kalau dalam bahasa Indonesia terdapat. Lalu untuk yang ini adalah yang biasa kita kenal dalam himpunan itu artinya elemen ya. Misalkan X elemen bilangan real, berarti X ini merupakan bilangan real atau dia terdapat di dalam himpunan bilangan real. Kalau ini kita sebutnya sebagai bacanya sedemikian rupa sehingga atau sedemikian sehingga sedemikian sehingga. Nah, terus untuk dua yang terakhir ini kita baca sebagai epsilon. Lalu yang ini kita baca sebagai delta. Ini adalah dua ini huruf Yunani F. Nah, ini sebagai informasi sedikit tambahan, epsilon dan delta ini merupakan suatu bilangan real yang untuk mewakili ya. Kalau misalkan kalau kita dalam matematika itu delta yang kayak gini untuk selisih misalnya. Atau misalkan apa gitu, notasi ini biasanya pasti ada maksudnya, ada tujuannya taruh situ untuk mewakili operasi apa. Nah, kalau ini epsilon delta ini mewakili untuk suatu bilangan real yang sangat kecil sekali gitu. Nah, bilangan real yang sangat kecil sekali. Nah, kecilnya itu sekecil apa sih? Nah, kita coba bahas di slide selanjutnya. Oke, definisi limit yang ini, yang sebenarnya untuk limit X menuju C dari fx adalah L. Nah, ini kalau kita coba aplikasikan ya, yang tadi kita barusan kerja tentang simbol-simbol, notasi. Nah, ini tadi bacanya apa? Untuk setiap epsilon yang lebih besar daripada 0, kita baca yang ini dulu. Untuk setiap epsilon yang besar daripada 0, berarti epsilonnya pasti positif ya, kayak kalau gini. Lalu terdapat delta positif, terdapat delta yang lebih besar daripada 0. Ya. Untuk setiap epsilon yang lebih besar daripada 0, terdapat delta yang lebih besar daripada 0. Sedemikian rupa sehingga, nah ini berarti mutlak X min C ini, ya, selisih mutlaknya ini lebih kecil daripada suatu nilai delta yang tadi kita ingat apa, delta itu apa? Bilangan real yang sangat kecil. Nah, tapi tidak 0 selisihnya nih. Berarti X-nya tidak sama dengan C. Nah, ini artinya berakibat ya, jarak Fx dengan L itu lebih kecil daripada epsilon. Waduh, pusing nggak?
apaan nih sebenarnya sih? Pusing, Kak. Apa lagi ini? Nah, ini sebenarnya nggak susah kok. Ini sebenarnya gampang, serius. Kita coba bedah satu-satu ya. Seperti yang tadi sempat dibahas, epsilon dan delta itu merupakan suatu bilangan real. Nah, ini notasinya suatu bilangan real. Lalu, untuk setiap epsilon besar daripada 0, terdapat delta yang besar daripada 0. Ini berarti setiap kali kita memilih suatu nilai epsilon, ya terserah mau epsilonnya berapa nilainya. Katakan misalkan 1/1 juta, misalnya 1/1 miliar, boleh. Nah, setiap kita memilih epsilon ini, selama dia positif ya, ingat, ini harus positif, karena di sini disyaratkan untuk setiap epsilon yang positif nih, bisa daripada 0 kan? Nah, setiap kali kita memilih nilai epsilon, pasti ada nilai deltanya. Delta yang berpadanan. Kan kita epsilon dan delta ini bisa aja nilai yang berbeda, bisa aja nilai yang sama. Nah, tiap kali kita milih suatu nilai epsilon, nanti pasti ada nilai delta yang tergantung sama nilai epsilon. Nah, untuk jelasnya kayak gimana nanti kita bahas. Nah, lalu ini berakibat ya, ini jarak fx dengan c. Ingat ya, untuk mutlak selisih terus dimutlak itu artinya jarak. Ya, jarak x dengan c ini tidak 0, berarti x-nya ini tidak sama dengan c. Nah, karena jarak x dengan c ini sangat kecil, kita bikin dia lebih kecil daripada nilai delta. Itu kan delta sangat kecil, mungkin kalau kita pilih epsilon 1/1 miliar, ternyata dapatnya deltanya 1/1 juta misalnya. Berarti jarak x dengan c ini lebih kecil daripada 1/1 juta. Itu. Nah, maka akibat dari ketiga hal yang tadi itu, ingat tadi selisih mutlak itu apa? Jarak. Ya. Jarak fx dengan suatu nilai konstanta L itu sangat kecil sekali, lebih kecil daripada epsilon gitu. Misalkan kalau tadi kita pilih epsilon 1/1 juta misalnya. Nah, berarti jarak fx dengan L ini sangat kecil, nggak nyampe 1/1 juta gitu. Ya, mudah ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini maksud dari jarak fx dengan L itu lebih dari epsilon nih. Berarti ini kan L. Nah, ini nilai L di sini, tepat di sini, titik nilai L. Nah, lalu kan dia kan jaraknya itu lebih kecil daripada epsilon, berarti dari sini ke sini, dari L ke atas itu jaraknya adalah epsilon. Dari L ke bawah sini, ke L-nya epsilon, jaraknya adalah epsilon. Nilai fx-nya di mana? Ada di dalam sini. Nah, kita coba ganti warna supaya gampang. Nah, ada di dalam sini. Nah, tapi kan nilainya nggak akan sama dengan L. Bisa aja sama, tapi itu jarang. Nah, habis itu, untuk jarak X dengan C ini tidak sama dengan 0. Berarti X ini tidak akan sama dengan C. Ini nih, ada bulat putih di sini, artinya X ini tidak boleh sama dengan C. Karena kan nggak boleh 0 nih, lebih besar daripada 0 kan? Lebih daripada delta. Nah, kita bikin nih, dari C jaraknya sebesar delta. Lalu dari ke sini jaraknya juga sebesar delta. Nanti nilai X-nya di mana? Ada di dalam interval ini. Nah, di sini-sini. Itu nilai X-nya nanti. Itu gampang. Nah, lalu, nah ini kalau misalnya kita gambar suatu grafik fungsi kayak gini, set. Nah, misalkan nilai L-nya kan di sini nih. Nah, berarti ini jaraknya sebesar epsilon yang tadi kan. Nah, berarti nanti nilai fx-nya di sekitar sini nanti. Nah, terserah, ada pokoknya di dalam sekitaran sini. Lalu dari jarak L-nya ini di sini, lalu fx-nya ada di sini-sini, ya, di dalam interval L min epsilon, L plus epsilon. Nah, nanti setelah kita menentukan nilai epsilon, kita dapat nilai delta.
Ya, ingat, jangan lupa nilai delta ini akan tergantung sama nilai epsilonnya. Nah, ini berarti jarak dari C ke kanan sebesar delta. Nanti jangan lupa ini jadi C plus delta. Jadi di sini C minus delta gitu. X ini mana? Ada di dalam interval ini. Nah, ingat, tidak boleh sama dengan C ya. Lalu, selanjutnya, nah kayak gini hasilnya. Nah, ini udah dalam interval C min delta dan C plus delta. Nah, kita belum tentu nanti dapat nilai efek pasti sama dengan L itu belum tentu dapat. Nah, contohnya di fungsi ini kita dapat titik L-nya di sini, tapi ternyata nilainya di sini nih, titik nilai L-nya. Nah, nilai fx-nya itu kurang lebih ada di dalam sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini lebih jelas. Nah, nilai L-nya ini ternyata tidak terdefinisi dalam satu grafik fungsi ini, ternyata di dalam sini dia, di titik ini. Ini nilai L nih, yaitu nilai sebenarnya FC. Cuman kan kita mengecualikan ketika X sama dengan C, gitu. Nah, karena kita memilih X di dalam sini, ya, ada di dalam interval C min delta di sini C plus delta, nanti kalau kita petakan ke grafiknya, nah dia itu range-nya ada di dalam sini-sini nih berarti. Itu ada di dalam L min epsilon dan L plus epsilon, gitu. Jadi kalau kita pilih di sini, nah ini masih ada di dalam range L plus epsilon dan L min epsilon. Lalu kalau misalnya kita pilih lagi misalnya kita pilih di sini X-nya. Nah, nanti kalau kita petakan ke grafik, nah ternyata masih tetap di dalam range L min epsilon dan L plus epsilon. Selama kita pilih X-nya itu ada di antara C min delta dan C plus delta yang tadi. Itu gampang ya, nggak susah. Berarti kesimpulannya sebenarnya kita menghitungnya limit itu sebenarnya nilai pendekatan gitu. Contohnya begini. Misalnya kita mau fx misalkan limitnya aja nih. Kita ambil limit x menuju 2 misalkan. Oke, ini nggak usah fx lah ya, kita langsung aja. Misalkan 2x sama dengan berapa? Nah, logikanya begini. Kalau limit x menuju 2 berarti kan x-nya tidak sama dengan 2 ya. Berarti kan x-nya ada di dekat 2. Ingat, kenapa x tidak sama dengan 2? Karena tadi kita mengecualikan x-nya sama dengan 2 dari pernyataan ini. Nah, jarak x dengan suatu nilai 2 itu lebih kecil daripada delta, tapi lebih besar daripada 0. Berarti x-nya tidak sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2 berarti 2 kurang 2, 0 dong. Nah, gitu. Nah, karena x-nya ada di dekat 2, berarti kan 2 dikali suatu bilangan, gitu kan. Suatu bilangan, misalnya kita misalkan suatu bilangan A, misalkan kan. Nah, ini akan mendekati suatu nilai 4. Mendekati aja, ingat. Nah, di sini kita bisa aja kita ganti dengan lambang ini. Nah, berarti 2 dikali suatu bilangan A, di mana A-nya ini mendekati 2, ya, berarti nilainya akan mendekati juga 4 dong. Karena kan X-nya ini tidak sama dengan 2. Nah, berarti nilai 2X ini tidak sama dengan 4. Tapi mendekati. Gitu. Ingat ya. Gampang ya. Nah, tapi masalahnya kalau kita punya nilai, misalkan katakan kita punya suatu fungsi, efek sama 1/1 min X. Apakah kita bisa menghitung nilai limitnya? Nah, kalau kita deketin X-nya ke 1 misalnya. Nah, kalau misal kita nentuin X-nya deket 1, apakah kita bisa menentukan limitnya?
Kalau kita X-nya mendekati 2, 3, 4 tentu bisa. Nah, tapi di sini kalau kita perkecil lagi range-nya ya. Di sini fx-nya ini ya ini ketika kita pengennya limit x menuju 1. Nah, kalau limit x menuju 1 dari fx ini berapa sih nilainya? Nah, untuk masalah seperti ini boleh teman-teman coba kerjain, coba pikirkan kira-kira bagaimana cara kita menghitung nilai limit X menuju 1 dari fx ya, di mana fx ini 1 per 1 min X. Nah, kita pengen lihat berapa nilai limitnya. Ada apa enggak sih? Nah, nanti untuk masalah ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Pada video selanjutnya kita akan membahas yang namanya limit kanan dan limit kiri. Nah, sekian video mengenai konsep limit secara formal. Ini adalah limit yang sebenarnya untuk ketika X menuju suatu nilai. Ya. Mau itu 0, mau itu 100, 1 juta, minus 100, terserah. Yang penting suatu nilai. Nah, sekian dan terima kasih.